Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya Mulikah SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Mijen sekaligus calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sebelum saya memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 lebih lanjut, di sini saya akan memberikan pantun untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Artis Korea namanya Luhan. Luhan adalah idola si Rada. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah SWT dimanapun calon guru penggerak berada. Untuk selanjutnya di sini saya akan mengenalkan fasilitator dan pengajar praktek saya dari kelas 05.042D. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Mugio SPD MTG dan pengajar praktek saya adalah Bapak Suyanto SPD MSI. Berikut ini beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2.1 yang dilaksanakan rentang waktu mulai dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 10 September 2022. Untuk yang pertama, kegiatan pendidikan calon guru penggerak untuk modul 1 telah selesai sehingga tepatnya pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 10 September 2022 calon guru penggerak mulai memasuki modul 2.1 yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh calon guru penggerak masih sama dengan yang dilakukan ketika melakukan kegiatan pembelajaran di modul 1, yaitu masih menggunakan LMS Learning Management System dengan menggunakan alur belajar merdeka. Untuk alur belajar merdeka sendiri tahapannya yaitu yang pertama adalah mulai dari diri, yang kedua eksplorasi konsep, yang ketiga ruang kolaborasi, yang keempat demonstrasi kontekstual, yang kelima elaborasi pemahaman, yang keenam koneksi antar materi, dan yang ketujuh adalah aksi nyata. Model refleksi yang saya gunakan pada jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 ini saya menggunakan model refleksi 4C yang dikembangkan oleh Ricard, Kapp, dan Morrison 2011. 4C sendiri terdiri dari untuk C yang pertama yaitu connection, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Kemudian C yang kedua yaitu challenge, yaitu adakah ide, materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang saya jalankan selama ini. C yang ketiga yaitu konsep, ceritakan konsep-konsep utama dan penting yang saya pelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dan C yang terakhir yaitu check, apa perubahan dalam diri saya yang ingin saya lakukan setelah mendapat materi ini. Untuk C yang pertama yaitu connection, keterkaitan materi yang didapat dengan peran calon guru penggerak yaitu ada kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2 ini diawali dengan pretest. Setelah pretest kemudian calon guru penggerak melanjutkan mempelajari modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan murid melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan alur belajar merdeka yang tersedia di Learning Management System atau LMS. Sebagaimana yang diungkapkan Tomlinson, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Untuk implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi mempunyai 3 strategi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi di sekolah atau di kelas sangat berkaitan dengan peran guru penggerak, yaitu guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam praktiknya, guru penggerak dapat mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan salah satu program learning community atau komunitas belajar di mana semua anggotanya adalah murid pembelajar. Untuk yang kedua adalah challenge. Untuk yang kedua adalah challenge, yaitu ide, materi, atau pendapat narasumber yang berbeda dengan praktek selama ini. Sejauh saya belajar modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa hal positif yang lahir dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang ternyata berbeda dengan praktik saya selama ini. Hal-hal tersebut yaitu, yang pertama, setiap orang di kelas akan dihargai, akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Kemudian yang kedua, setiap orang di dalam kelas tersebut akan saling menghargai. Kemudian yang ketiga, setiap murid akan merasa aman dan nyaman. Yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. Yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan guru dan murid. Yang keenam, adanya keadilan dalam bentuk nyata atau setiap murid diakomodir dengan baik. Dan yang ketujuh, guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Kemudian yang ketiga, yaitu konsep-konsep yang dipelajari untuk kedepannya sebagai guru penggerak. Konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam kedepannya untuk kebaikan dan kemajuan murid saya, yaitu yang pertama adalah berpusat pada murid, yaitu pembelajaran direncanakan dengan cermat dengan strategi berdasar pada upaya memahami murid secara utuh dan menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah berpusat pada kurikulum, yaitu pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekankan pada kreativitas dan menyelaraskan perangkat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan yang keempat, yaitu penilaian berjenjang atau tier assessment, yaitu di mana guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid. Kemudian yang keempat adalah change, yang merupakan perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini. Setelah berproses mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi selama 2 minggu ini, saya merasa perlu melakukan perubahan dari diri saya untuk kemudian saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Saya merefleksikan diri saya bahwa saya selama ini belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar setiap murid, sehingga di sini saya perlu mengenali kebutuhan belajar dari setiap murid yang nantinya dapat saya gunakan dalam memilih dan menerapkan strategi
model dan media pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan setiap murid dengan melihat pada kesiapan, minat, dan profil belajar dari setiap murid melalui pemetaan kebutuhan belajar murid. Hal tersebut yang menjadi tolak ukur saya agar saya lebih mengenal murid saya berdasarkan kebutuhan belajarnya, sehingga harapan saya murid merasa aman dan nyaman dalam belajar demi terciptanya suasana yang kondusif dalam pembelajaran dan juga demi terwujudnya peningkatan dan kemajuan kualitas pendidikan di sekolah yang menjiwai semangat profil pelajar Pancasila menuju terwujudnya merdeka belajar. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang sudah saya laksanakan dalam penerapan pembelajaran diferensiasi di sekolah dan di kelas. Yang pertama, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Di sini saya membuat pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar dari murid. Kemudian yang selanjutnya, dari pemetaan kebutuhan belajar murid, saya selanjutnya menyusun rencana perangkat pembelajaran atau RPP berdiferensiasi berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar murid. Untuk selanjutnya, setelah saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, saya kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait dengan rencana pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya buat. Kemudian di tahapan yang terakhir, saya melakukan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat. Berikut adalah gambar dokumentasi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan. Demikian tadi pemaparan jurnal refleksi di mingguan modul 2.1 yang sudah saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Dari saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru.